juga bagaimana kita bisa mengurangi atau menurunkan harga aftur di 37 bandara Indonesia, mengurangi biaya ke bandar kendaraan, termasuk juga fuel surcharge yang bisa kita kurangi. Itu berhasil kita turunkan harga tiket domestik ekonomi selama 2 minggu itu kurang lebih 10%. Ditambah dengan intervensi atau kontribusi dari Kementerian Keuangan untuk menanggung sebagian PPN, 6% ditanggung pemerintah. Jadi dengan demikian agregatnya kurang lebih kita bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik selama 2 minggu itu kurang lebih 13 hingga 14% secara umum. Ini diharapkan bisa mengungkit masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan dengan baik dan lebih terjangkau. Yang kedua, untuk diskon jalan tol itu kita juga berikan sekitar 20%. Dan untuk mengurai kemacetan kita mengeluarkan polisi H-7 itu sudah diberlakukan flexible working arrangement atau work from anywhere. Jadi diharapkan seminggu sebelum tanggal atau hari raya Idul Fitri itu sudah bisa tidak masuk kantor, kerja di rumah atau di tempat yang lain, sehingga ini bisa mengurai kemacetan lebih dulu. Dengan demikian kurvanya akan bisa kita turunkan dan tidak terjadi penumpukan terlalu parah, terlalu buruk di hari-hari menjelang Idul Fitri. Karena kita tahu ini juga berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Jadi itulah beberapa kebijakan pemerintah yang sedang kita kawal bersama-sama, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat. Satu lagi Pak, tentang penertiban villa dan wisata di Bogor yang menyebabkan banjir Bekasi, Jakarta, komentarnya gimana Pak? Ya, saya mengikuti Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berusaha untuk menertibkan, karena memang beberapa hari yang lalu kita tahu mengikuti semua banjir besar terjadi di Jabodetabek, khususnya di Bekasi. 8 dari 12 kecamatan terendam. Saya sendiri sempat datang ke sana dan melihat memang kondisinya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, setelah tanggap bencana dilakukan, kami dengan BNPB, dengan Kemenko PMK, termasuk dengan Pemda di tingkat kota, juga berupaya untuk segera menuntaskan tanggap bencana, sekaligus sudah memulai program rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada beberapa infrastruktur yang hancur, yang rusak, segera harus kita perbaiki. Sambil kita juga yang paling penting adalah jangan sampai ini berulang kembali, dan seringkali masalah banjir bandang tersebut itu adalah karena dari puncak ya atau wilayah Bogor atas yang ada tata ruangnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Inilah yang menyebabkan aliran sungai itu tidak lancar, akhirnya serapannya tidak baik dan terjadi di suatu waktu yang sama terjadi banjir rob juga dari utara, dan ini semua akan memperburuk kondisi banjir ketika terjadi cuaca ekstrim. Disinilah kita lakukan berbagai upaya selain modifikasi cuaca, tapi juga mencegah itu lebih baik. Kita perlu penertiban secara tegas sesuai dengan hukum dan aturan berlaku. Yang kedua juga mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan ini agar ya lebih paham lagi resikonya, dan bukan hanya kita tapi masyarakat yang lain, saudara-saudara kita yang lain. Saya berharap teman-teman media juga membantu menyampaikan hal-hal seperti ini agar kita bisa cegah bencana-bencana itu. Terima kasih.